Pagi semuanya. Besok camping tadi semalam tidurnya kurang oke. Paling kayak tidur 2 jam pas jam 1 itu, jadi akhirnya memutuskan untuk nggak summit. Terus tidur lagi sekarang jam 5 mau lihat sunrise dari Pelawangan. Jadi karena udah pernah summit juga tahun 2011, jadi kali ini mau coba lihat sunrise di Pelawangan. Jadi udah jam 5, besok kami coba keluar lihat suasana di luar seperti apa. Nggak begitu kelihatan tapi udah mulai ada ya mataharinya. Pas nih awannya nggak terlalu banyak, jadi pasti bagus ya. Besok camping lagi udah lihat sunrise, udah terang sambil menikmati secangkir teh. Udah jam berapa nih? Jam setengah 9. Udah mulai, kabutnya udah mulai nutupin tuh. Tapi ke arah danau masih aman. Ke arah ini selatan ya? Selatan ya? Ke arah selatan masih aman, ke arah gunungnya yang ketutup. Jadi bentar lagi kita mau makan pagi, sarapan. Semalam udaranya below 10 pasti, tapi nggak nyampe 5 derajat kayaknya. Jadi kalau misalnya mau kesini harus pastiin pakaiannya cukup tebal supaya khususnya pas tidur nggak terlalu kedinginan. Jadi besok kami habis makan bakal mengarah ke danau, bakal ngecamp di bawah sana 1 malam, terus pulangnya via Torean. Oke, jam 12 siang, sekarang bisa camping menuju ke Danau Segara Anak. Dari Pelawangan kurang lebih 3 jam turun. Jadi ini jam 12 udah kabutnya udah turun semua. Banyak campers juga udah mulai turun. Tuh kawan-kawan bisa camping lagi turun juga. Oke, ketemu lagi di danau. Jalan turun ke danau ini ada lumayan berbatuan, jadi harus agak hati-hati. Ini di kamera kayaknya nggak begitu kelihatan, cuma ini miring banget, curam banget. Jadi harus hati-hati di sini. Harus wajib pakai trekking pole. Oke. Ada satu bagian bawahnya jurang, untungnya ada pembatas, jadi turunnya ini tuh lumayan, tuh pinggir-pinggir batu begini. Jadi bagian ini yang paling lumayan lah. Nanti di Torean ada lagi, nanti besok camping kasih lihat lagi. Di Torean tuh ada satu bagian lebih terjal, jalannya juga lebih sempit, paling 1/6-nya ini. Oke, mungkin 1 jam lebih turun, mulai hujan. Jadi jangan lupa selalu bawa jas hujan, karena Rinjani nih sering banget hujan. Nih ke bawahnya masih terjal. Apalagi kalau hujan nih karena batu harus hati-hati nih, karena bakal licin banget. Kalau udah dekat, mungkin
Sisa 10 menit lagi kali ya. Ini jalannya lumayan landai. Jadi udah nggak begitu capek. Cuman sayangnya hari ini kabut terus nih, jadi pemandangannya nggak begitu kelihatan. Sampai danau kita mau makan dulu. Terus ada air panas, jadi kita mau berendam di air panas. Setelah berapa jam ya? 2,5 jam ya? 2,5 jam tadi start dari Pelawangan. Akhirnya kita nyampe juga di Segarana. Masih agak berkabut, cuman kalau mendekat kelihatan juga sih. Ini porter-porter kita lagi bantu pasang tenda. Cuman wah, ini dari terakhir gue datang sampahnya makin parah ya. Kan baru dibuka nih, orang-orang pada wah, ini mengkhawatirkan nih. katanya habis barang gimana bentar lagi. Oke, itu ada yang mancing juga. Rencananya kita mau berendam di air panas. Kalau Mr. Camping sebenarnya pengen berenang juga sih di danau ini. Oke, udah jam 4 sore. Udah sempat makan. Ini lagi mau ke naik sedikit. Itu ada kolam air panas. Jadi Mr. Camping mau berendam dulu sebentar supaya agak bisa rileks badannya. Nanti malam tidurnya juga lebih enak. Banyak yang mancing sini. Tadi ada yang lihat ikannya banyak banget tangkapnya. Nih. Lumayan sih. Tapi 15 menit dari tempat camping. Tuh ada tulisannya, mata air panas, hot springs. Oke, kita ikutin terus jalannya. Trek menuju hot spring juga jalannya bagus banget. Jadi kalau misalnya pemandangannya tuh bagus banget. Nih lihat. Jadi kalau misalnya camping di Segaranak, di danaunya, wajib banget berenang ke hot springnya. Nah, ini dari atas menuju turun nih udah kelihatan deh. Ada kolam-kolamnya tuh, ada yang kolam lebih dingin, ada kolam yang lebih panas. Jadi tinggal pilih sesuai selera. Nah, ini kita udah nyampe hot springnya. Di sini hot spring namanya Aikala. Jadi kita udah nyampe Aikalanya nih. Jadi bisa pilih ada kolam di sini, ada kolam juga di sana. Jadi bisa pilih sesuai. Kayaknya yang ke sana lebih panas soalnya di situ lebih berasap tuh. Makin ke sana. Oke, Mr. Camping udah masuk kolam. Ini kolam pertama. Kalau menurut Mr. Camping ini pas sih panasnya. Jadi nggak terlalu yang menyakitkan. Jadi habis ini Mr. Camping bakal nyobain yang satu lagi yang di sana tadi. Jadi ini agak cetek, jadi harus kayak tiduran kayak gini nih. Nggak bisa terlalu dalam, dia agak cetek. Paling sebetis. Wah, rasanya sesuatu banget nih habis naik gunung. Bisa berendam di air panas. Bilang apa? Alhamdulillah. Wah. Ini udah jam berapa nih ya? 6 lewat ya? Camping mau makan dulu. Makan hari ini nasi kari. Sup kari pakai nasi. Lecing kangkung. Oke, makan dulu.
hati-hati guys. Semangat. Padahal lemes ya. Panas. Nah ini ada air terjun juga ya, jadi bisa lihat air terjun, tapi kita nggak bisa di bawahnya. Nah, sini juga view-nya menakjubkan. Ini sayang nih kameranya nggak bisa menampung semuanya. Kan mau ke bawah kemarin. Saya kira dia. Ini ketemu rintangan lumayan berat lagi, tapi ini untungnya ada tali, jadi harus hati-hati. Ambil turun. Di sini ada tangga lagi, jadi harus sambil turun tangga. Udah kurang lebih 3 jam dari campsite danau tadi. Udah nyampe ke, udah setengah jalan ya, udah 3 jam. Jadi kayaknya nanti kita makan dulu di bawah sana, terus kita harus naik ke bukit yang seberang, yang sana. Jadi turunnya kita turun terus pindah bukit. Ada beberapa spot emang agak sedikit bahaya, tapi asal hati-hati masih sangat bisa. Yang penting hati-hati dan jangan terburu-buru ya. Di bawah ini ada sungai, walaupun nggak terlalu dalam, bisa sekedar cuci muka, menyegarkan diri. Terus dari sini juga view-nya bagus banget, lihat. Sampai ke atas sana. Kalau naik 5 menit dari tempat tadi ada air terjun kecil. Di atas lagi tuh ada air terjun yang lebih besar. Jadi kita mau check it out. Licin. Naik sedikit lagi ada air terjun lagi, tapi di sini unik soalnya airnya ada sulfur dan lain-lain ya, jadi batu-batu yang kena air ini jadi kuning semua. Oke, di sini masih cetek jadi bisa injek aliran airnya. Ayo, naik sedikit lagi ada air terjunnya. Biasa camping kalau lihat air nggak tahan untuk tidak mencobanya, jadi akan nyemplung sebentar. Celup-celupan di sini wajib banget kalau misalnya lagi perjalanan via Torean, soalnya selain menyegarkan, lihat view-nya. Ini ada gunung lagi, itu ada gunung lagi. Jadi ini sangat recommended, harus dicoba. Ini tantangan paling berat di jalur Torean itu. Nanti kita harus lewatin pinggir jurang itu. Tuh kelihatan ada talinya ya. Nah jadi bagian ini yang paling menantang karena langsung ke jurang tuh.
Nah itu lagi pada nyebrang. Desa camping udah nyampe tempat. Ya, ini udah setengah jalan. Ini nggak ada nama posnya ya. Intinya setengah. Ya, pos perokok. Kita makan dulu di sini, baru kita lanjut perjalanan kita. Ini udah jam 12 lewat. Ini spot makan siang hari ini, hari ketiga. Lupakanlah kalau kering. Kalau pakai motor. Udah kita urus. Makan siang hari ini mie goreng, ada ayamnya, ada telurnya, ada tomatnya, ada timunnya, ada kerupuknya, Yang pakai nasi. ada sendoknya, ada garpunya. Oh, ini Selamat makan. Ini jalur di pinggir gunung, ke bawahnya lumayan terjal. Jadi harus hati-hati di sini. Sebentar lagi kita ketemu yang bagian paling menantang di sini, yang ada talinya. Ini habis baru makan jadi badannya berat lagi nih. Oke, selalu lihat kanan. Ini bolong jadi kalau kakinya masuk itu bisa terperosok. Sebelum menyeberang, ini ada mata air. Kita minum dulu. Segar banget. Kita tadi dari sana turun nyebrang ke bukit ini. Lagi turun ke bagian yang ada tali-talinya. Semoga kita aman semuanya. Talinya udah mulai. Talinya digantung di besi ini. Talinya juga lumayan tebal. Jadi jangan takut guys. Jangan takut guys. Tapi HP gue yang geter-geter. Jangan takut guys. Oke, hati-hati ya guys semua. Oke, Misal Camping berhasil melewati bagian yang paling menantang. Itu udah selesai talinya di sini. Jadi kalau misalnya mau lewat sini, yang pasti harus hati-hati. Talinya ini aja bang. Talinya ini. Ya, selalu hati-hati. Dan kalau misalnya fobia terhadap ketinggian, mungkin sebaiknya jangan lihat bawah ya, karena cukup terjal. Oke, Misal Camping lanjut lagi perjalanan kurang lebih 1 jam ke tempat campsite malam ini. Anda hebat. Lulus. Ini kalau misalnya mau alternatif camping, ada satu spot di sini. Tapi kalau kita bakal turun sedikit lagi baru camp. Selamat sore. Jam berapa nih? Jam 3. 4,5 jam menuju ke Pelawangan Torean. Jadi kita camping di sini hari ini.
Ini persis sebelum masuk ke jalur pulang kita nanti. Di situ itu udah masuk ke hutan. Jadi ini mungkin area terakhir yang masih terbuka seperti ini. Oke, hari ini camping di sini. Kita camping di sini. Mungkin sambil istirahat, makan dan lain-lain. Katanya di sini ada sungai juga, jadi nanti mungkin mau ke sungai nanti. Oke, Mr. Camping udah istirahat bentar. Lagi menuju ke sungai di bawah. Jadi dari tempat campingnya Sungai Nimbung namanya. Di tempat campingnya itu turun sedikit, mungkin 10 menit. Nggak 10 menit juga ya, 5 menit ya. 5 menit itu udah ada sungainya. Jadi kita mau berendam sebentar dan balik ke tenda lagi. Nah, ini kolamnya. Jadi kolamnya itu ada sedikit bendungan, jadi bisa main di situ. Kalau sini ada arus, jadi berendam di sini. Ini bukan air panas tapi sekedar untuk menyegarkan diri, pas banget. Ada air panasnya, Bang? Oke, Mr. Camping udah berenang di sini tadi sempat berenang sini. Terus kalau misalnya berani bisa kayak main seluncur gitu ke bawah, cuman agak bahaya sih, agak harus siap-siap. Lengan kiri kanan agak lecet-lecet dikit, tapi suruh juga. Oke, jadi karena bentar lagi bakal gelap, jadi Mr. Camping mau naik ke tenda lagi, mau ganti baju dan siap-siap makan malam. Udah jam 6:30, saatnya makan. Menu malam ini Indomie rebus dengan telur rebus dengan sayur-sayur rebus. Selamat makan. Selamat makan. Semua juga harus mikir nih. Selamat pagi semuanya. Udah jam 5 pagi. Mr. Camping akan melanjutkan perjalanan turun ke Torean. Jadi hari ini rute pendakian finish. Cuman masalahnya HP Mr. Camping lagi nggak bisa dicas. Jadi baterainya tinggal dikit dan kemungkinan ini bisa jadi video terakhir dalam perjalanan ini. Mungkin nyampe bawah dicas lagi baru bisa rekam lagi. Jadi karena kemarin hujan-hujanan ini HP-nya memang waterproof, cuman kalau kena air dia harus nunggu sampai bisa dicas karena di bagian portnya ini suka ada air dan harus nunggu sampai dia kering. Oke, anyway, camping di sini cukup oke. Nggak sedingin di atas, jadi lebih buat tidur lebih oke. Oke, jadi Mr. Camping akan lanjut rekam perjalanan ini di bawah. See you. Udah jam berapa nih? 6:30. Kita sarapan dulu sebelum turun. Menunya nasi goreng, ada ayam woku, ada telur goreng, ada kerupuk dan timun. Mr. Camping. Iya. Jadi habis ini kita turun. Berapa jam? 4,5 jam ya kalau normal ya. Normal 6 jam. Oh, normal 6 jam, tapi karena kita cepat, jadi mungkin 4,5 jam. Jadi mudah-mudahan cepat nyampe karena habis ini kita mau ke daerah Praia untuk menginap 1 malam di sana. Ini lagi pada makan semua. Setelah 15 menit trekking dari tempat camping, nanti bisa ketemu satu spot bagus buat foto juga. Air terjun apa ini namanya, Bang Den? Masih ngos-ngosan. Air terjun Penimbung.
pemandangannya juga lagi bagus banget. Kayu yang kayak lempar. Kalau turun dikit lagi ada spot yang lebih terbuka, bisa lihat air terjunnya lebih jelas. Ya, ini indah banget. Susah untuk menampung semua keindahan ini ke dalam kamera, cuman ya cuma ada satu cara untuk melihat dengan jelas, yaitu langsung datang ke sini. Ini ada pertigaan Torean dan Senange. Nah, kita ambil yang ke sana. Berarti dari sini berapa jam lagi, Bang Din? 1 jam setengah lagi normal. 2 jam lagi. 1 jam lagi kita Lanjut. Setelah 4 jam perjalanan dari tempat camping awal, ini udah mulai kelihatan bukan hutan lagi. Ini udah ada kebun jagung. Dari sini turunnya bisa naik ojek. Jadi rencananya kita akan naik ojek untuk menghemat waktu. Ini dia. Ada ojek. Akhirnya kita sampai juga ke Torean. Jadi ini lagi beres-beresin barang. Terus kita naik mobil itu langsung mengarah ke selatan Lombok. Jadi trip yang untuk mendaki Renjanya udah finish di sini. Terus kita lagi mau langsung lanjut perjalanan, mungkin makan siang, terus lanjut ke villa. Udah berapa jam perjalanan ya kita ya? 4 jam, 3 jam, hampir 4 jam. Dari Torean ke daerah Kuta Raya, kita lagi ke villa di Tampa Hills namanya. Ini udah nyampe di dalam kompleks villanya nih, jalannya curam banget. Jadi kita ikutin terus. Nah, itu villanya udah mulai kelihatan tuh. Nah, kita akan menginap di sana sambil bersantai-santai hari ini. Udah nyampe nih kita. Lagi orientasi dulu. Kita dikasih kalung bunga. Wow, ini mantep banget nih view-nya. Kelihatan semua daerah Kuta Lombok. Welcome drink kelapa ya. Oh, kelapanya dingin lagi. Kita coba dulu. Juga bisa. Ini sliding door-nya bisa dibuka. Lihat view ini. Oke, sebenarnya Mr. Camping akan langsung berenang karena ada kolam renangnya. Sebelum mandi, jadi nyebur dulu di sini. Wah, ini kolam berenangnya view-nya bagus banget nih, jadi langsung ke pantai. Terus Mandalika itu harusnya daerah sana tuh, yang kemarin MotoGP.
sampai bersantai-santai lagi nunggu makan sore kali ya. Sebenarnya belum makan siang, cuman lagi nunggu makan siangnya udah menjelang sore. Sambil berenang, melihat pemandangan. Ini villanya ada 3 kamar, 2 connecting, terus 1 ada di bawah. Ini WC-nya. Dan bisa langsung lihat view ke sini. Selamat pagi semuanya. Mr. Camping udah bangun. Pemandangan pagi ini. Jadi Mr. Camping hari ini check out dari villa ini, cuma nginep semalam doang. Mr. Camping akan pindah ke penginapan lain kalau teman-teman pada balik hari ini. Jadi mau siap-siap check out. Siap-siap check out. Terus pindah ke namanya Mana Lombok, itu kayak Eco Lodge atau yoga retreat. Jadi Mr. Camping akan menginap di sana. Selamat pagi semuanya. Mr. Camping udah 2 hari di Lombok. Jadi selama 2 hari ini lebih istirahat, terus ngerjain tugas-tugas atau pekerjaan yang tertunda. Ini Mr. Camping lagi nginep di hotel. Nah terus sekarang udah jam 6 pagi, mau on the way ke airport untuk pulang ke Jakarta. Oke, jadi sedikit share sebelum menyelesaikan video kali ini, episode ke Rinjani. Kalau misalnya nggak pernah ke Rinjani, wajib banget dicoba, soalnya Gunung Rinjani itu agak beda dengan gunung-gunung lain. Gunung-gunung lain cenderung rutenya atau pemandangannya agak mirip-mirip. Tapi kalau di Rinjani itu lebih bervariasi. Jadi kadang ada savana, kadang ada batu-batu, kadang ada di punggung gunung, terus tiba-tiba ada banyak air terjun dan lain sebagainya. Jadi beragam banget dan nggak membosankan. Walaupun ya agak lebih capek dibanding gunung lain, tapi itu semua bisa diatur dengan durasi program yang diambil. Kalau misalnya Mr. Camping kemarin ngambil yang 3 malam. Kalau misalnya mau lebih santai lagi bisa ngambil yang 4 malam. Terus mungkin turunnya juga bisa via Sembalun lagi kalau misalnya mau lebih gampang. Tapi kalau misalnya via Torean itu lebih indah, tapi lebih capek, turunnya lebih jauh. Jadi itu semua bisa diatur, bisa konsultasi dulu sama trip organizer-nya sesuai kapasitas masing-masing. Ingat kalau misalnya naik gunung jangan pernah memaksakan diri, karena di gunung itu bisa dibilang bahaya, karena kalau misalnya terjadi apa-apa itu evakuasinya cukup lama gitu. Jadi selalu harus tahu kapasitas masing-masing dan selalu mengutamakan keselamatan. Jadi kalau misalnya nggak pernah ke Rinjani, silakan dicoba. Di trip ini Mr. Camping habis sekitar tiket pesawatnya 2 jutaan, sama trip naik gunungnya sekitar 4 juta termasuk ojek dan lain-lain. Jadi habis sekitar 6 jutaan. Di luar itu menginap di hotel seperti ini atau di villa gitu-gitu, itu di luar itu. Cuman kalau misalnya trip naik gunungnya aja sama tiket pesawat sekitar segitu. Jadi menurut Mr. Camping masih cukup oke, soalnya 10 tahun lalu waktu naik Gunung Rinjani pertama tuh itu program 4 malam sekitar 4 juta juga. Nah ini setelah 10 tahun 3 malam 4 juta itu masih oke menurut Mr. Camping.
Terus pelayanan dan makanan yang diberikan sama trip organizer juga cukup bagus. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ini. Siapa tahu ada yang mau ke Rinjani habis nonton video ini. Silahkan bertanya-tanya di komen di bawah ini. Mr. Camping akan jawab satu-satu. Oke, see you in next episode. Bye bye.